Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Pengampu Sri Utami SPD MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama Mercy Tika selaku pemateri pertama, yang kedua Nelly selaku pemateri kedua, yang ketiga Nirmala selaku moderator dan pemateri keempat, dan yang terakhir Nisrina Maharani Asbahari selaku pemateri ketiga. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk Mercy Tika sebagai pemateri pertama agar memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Upah adalah salah satu komponen utama dalam pasar tenaga kerja yang mencerminkan nilai kontribusi pekerja. Ada berbagai jenis upah, termasuk upah real yang mempertimbangkan daya beli dan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan antara keduanya sering menjadi bahan diskusi dalam kebijakan tenaga kerja. Pengertian upah real dan upah minimum. Menurut Profesor Dr. Sadino Sukirno, upah minimum merupakan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dalam sistem ekonomi pasar. Dalam bukunya Pengantar Teori Mikroekonomi, ia menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum untuk menjamin buruh memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Menurut Georgi Mankiw, dalam bukunya Principle of Economics menjelaskan bahwa upah real adalah ukuran sejati dari kesejahteraan pekerja karena mencerminkan daya beli atas barang dan jasa. Dari pendapat Sadino Sukirno dan Georgi Mankiw, bisa disimpulkan bahwa upah minimum dan upah real sangat penting untuk kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah batas upah terendah yang harus dibayar oleh perusahaan agar pekerja bisa hidup layak. Terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Nelly. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara produktivitas dan upah. Nah, produktivitas dan upah merupakan dua elemen krusial dalam dunia ketenagakerjaan yang saling memengaruhi. Keduanya berperan penting tidak hanya bagi kesejahteraan karyawan, tetapi juga bagi kelangsungan usaha dan perkembangan bisnis. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui 5 poin utama, yaitu yang pertama, produktivitas sebagai peningkatan upah. Nah, produktivitas mengacu pada tingkat efisiensi kerja, yakni seberapa besar hasil yang dapat dicapai oleh seorang pekerja dalam kurun waktu tertentu. Karyawan yang mampu bekerja secara lebih efisien atau menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik biasanya mendapatkan penghargaan dalam bentuk kenaikan upah. Yang kedua yaitu upah layak sebagai pemicu semangat kerja. Upah yang memadai bukan hanya sekadar alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi sumber motivasi kerja. Saat pekerja merasa dihargai secara finansial, mereka cenderung bekerja lebih semangat dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu efek menular atau spillover effect, yang merupakan kebijakan terkait upah seperti kenaikan upah minimum tidak hanya berdampak pada penerimaan langsung, tetapi juga pada kelompok pekerja lain yang sebelumnya memperoleh sedikit di atas batas tersebut. Untuk menjaga keadilan dan daya saing internal, perusahaan biasanya menyesuaikan struktur gaji secara menyeluruh. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja secara kolektif karena adanya rasa keadilan. Yang keempat yaitu peran penting produktivitas. Produktivitas memiliki signifikansi yang besar tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi para pekerja dan perekonomian secara umum. Bagi perusahaan, produktivitas berarti efisiensi dan keunggulan kompetitif, sedangkan bagi pekerja, produktivitas menjadi alat untuk memperjuangkan peningkatan upah. Dan yang kelima yaitu berbagai faktor penentu produktivitas. Produktivitas karyawan dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya yaitu yang pertama kualitas SDM seperti pendidikan dan pelatihan kerja, yang kedua lingkungan kerja yang nyaman dan aman, yang ketiga kepemimpinan yang efektif serta manajemen yang baik, yang keempat tingkat motivasi dan kepuasan kerja termasuk keadilan dalam pemberian upah, yang
5. Ketersediaan teknologi dan peralatan yang memadai. Yang ke-6, disiplin serta sikap kerja yang bertanggung jawab dan konsisten. Dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut, perusahaan dapat menciptakan iklim kerja yang produktif dan harmonis antara pekerja dan manajemen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilahkan kepada Saudari Nisrina Maharani Asbahari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya mohon izin saya off kamera karena jaringan tidak stabil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana saya akan membahas tentang penentuan upah di berbagai bentuk pasar. Nah, penentuan upah dalam berbagai jenis pasar tenaga kerja berkaitan erat dengan metode penetapan upah yang dipengaruhi oleh struktur dan karakteristik pasar di mana tenaga kerja ditawarkan dan diminta. Nah, setiap jenis pasar memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan besaran upah yang dimana dipengaruhi oleh jumlah pelaku di pasar atau baik perusahaan maupun pekerjanya. Kekuatan tawar-menawar dan kondisi persaingan yang berlaku. Tujuan utamanya yaitu penentuan upah untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan yang dibutuhkan, serta mempertimbangkan faktor produktivitas dan aspek keadilan sosial. Nah, dalam konteks pasar persaingan sempurna itu sendiri, upah ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, di mana tidak ada pihak yang dapat memengaruhi tingkat upah. Dengan demikian, upah yang berlaku merupakan hasil interaksi langsung antara perusahaan dan pekerja secara bebas. Sebaliknya, dalam pasar monopsoni, di mana terdapat hanya satu pembeli tenaga kerja atau perusahaan. Nah, upah yang didapat ditekan lebih rendah dari nilai pasar karena perusahaan memiliki kekuatan yang dominan dalam penetapan tingkat upah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi keempat terkait faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan upah dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Menurut Bill Tagi dalam jurnal Harahap tahun 2024 mengatakan bahwa jenis kelamin mempengaruhi upah. Dalam beberapa kasus, perempuan menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki, meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara. Nah, sektor yang didominasi oleh laki-laki ini seperti teknik dan konstruksi biasanya menawarkan upah lebih tinggi dibanding dengan sektor yang didominasi oleh perempuan seperti layanan sosial atau pendidikan. Yang kedua yaitu status perkawinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang sudah menikah cenderung lebih stabil dan produktif, sehingga bisa mendapat kompensasi yang lebih tinggi. Namun di kasus lain juga, pekerja yang belum menikah ini lebih fleksibel untuk berpindah-pindah pekerjaan atau lokasi, sehingga mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh upah yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi pendidikan, semakin besar pula potensi upah. Pendidikan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas yang membuat seseorang lebih berharga di mata pemberi pekerja. Yang keempat yaitu usia dan pengalaman kerja. Pengalaman kerja biasanya meningkat seiring usia. Pekerjaan yang lebih berpengalaman biasanya mendapatkan upah yang lebih tinggi karena dianggap lebih produktif dan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pekerjaannya. Untuk usia muda biasanya identik dengan pengalaman kerja yang masih minim, sehingga gajinya cenderung lebih rendah. Untuk usia produktif, yaitu 30-50 tahun, biasanya usia ini di mana pekerja memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak dan kinerja yang optimal, sehingga upah juga lebih tinggi. Yang kelima yaitu jenis dan status pekerjaan. Pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, bertanggung jawab besar, atau membutuhkan tenaga fisik dan mental yang ekstra biasanya memberikan upah yang lebih tinggi dibanding dengan pekerja biasa. Di antara pekerja tetap dan kontrak, pekerja tetap biasanya mendapatkan upah lebih tinggi karena adanya tunjangan, keamanan kerja, dan keahlian yang dinilai tinggi. Kemudian untuk faktor yang keenam yaitu faktor ekonomi lainnya, yang terdiri dari pertama yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Profesi dengan keahlian langka seperti AI atau pilot cenderung dibayar lebih mahal karena pasokan
sumber daya manusianya yang terbatas. Sedangkan jika terlalu banyak pencari pekerja dalam suatu bidang, maka daya tawar pekerjanya melemah dan upah bisa ditekan. Yang kedua yaitu lokasi geografis. Biaya hidup di kota besar biasanya lebih tinggi, sehingga upah di wilayah tersebut juga lebih tinggi untuk menyesuaikan daya beli. Yang ketiga yaitu produktivitas perusahaan dan industri. Di sektor atau negara yang sedang tumbuh pesat, permintaan tenaga kerja meningkat sehingga upah pun ikut naik. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah, seperti upah minimum, pajak, dan program jaminan sosial yang dapat mempengaruhi struktur upah. Selanjutnya untuk penjelasan kesimpulannya akan dibawakan kembali oleh Saudari Nisrina Maharani Asbah. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, dari materi yang sudah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penentuan upah dalam pasar tenaga kerja merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Dalam pasar persaingan sempurna, upah ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan dalam pasar monopsoni atau monopoli tenaga kerja, kekuatan tawar dari perusahaan atau serikat pekerja sangat menentukan. Produktivitas itu sendiri menjadi faktor utama dalam menentukan upah, namun faktor lain seperti pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, usia, jenis pekerjaan, lokasi geografis, serta kebijakan pemerintah juga memiliki peran besar dalam menciptakan variasi upah. Nah, itu dia kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan kesimpulan, berakhir pula presentasi dari kelompok 2 terkait materi penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.